Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, terutama yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, nggak usah panjang-panjang, kita nggak usah panjang-panjang gitu. Yang penting kita tuju poin aja. Menghadapi debt collector datang ke rumah, ini pasti banyak banget dari teman-teman semuanya yang ketakutan akan hal ini. Habis itu menghadapi debt collector via WhatsApp, telepon, SMS, dan email. Ini Anda perlu catat baik-baik, karena ini adalah penentu bagi Anda yang gagal bayar pinjol. Menentukan Anda akan hancur atau tidak letaknya di poin ini. Ya, terutama saat Anda berkomunikasi via telepon, via WhatsApp, via SMS dengan debt collector. Terus bagaimana Bang menghadapi debt collector? Terutama kita ambil dulu yang via telepon ya. Menghadapi debt collector via telepon mungkin agak sedikit membingungkan. Kenapa sedikit membingungkan? Kebiasaan dari kita atau orang yang telat bayar pinjol itu rasa bersalah yang sangat besar. Jadi ketika mereka diadu argumentasi dengan debt collector, otomatis dia akan kalah. Debt collector akan bertumpu pada satu kata, Anda sejak awal sudah menyetujui. Ya, pasti debt collector akan berdalihnya ke sana. Anda sejak awal sudah menyetujui. Tidak ada cerita hari ini Anda menyampaikan Anda tidak mampu bayar, Anda tidak punya uang. Ingat, semua data-data Anda ini lengkap sama kami. Perusahaan kami ini adalah perusahaan besar. Kami akan menghubungi kontak Anda, kami akan menghubungi kontak Anda. Biasanya debt collector lebih lincah dalam berkomunikasi ketika menghadapi debetur-debetur yang telat bayar. Tapi debetur yang telat bayar biasanya walaupun dia lincah dalam berkomunikasi, tapi dia tertahan dengan satu masalah, ada sebuah penyesalan. Ada sebuah hal yang mengganjal dalam diri dia, bahwasanya kenapa saya harus terjebak dalam hal ini? Sehingga dia tidak mampu untuk berargumentasi, karena ada hal-hal juga yang sedang dia tahan juga. Dia tidak pengen nanti debt collector terlalu emosi sehingga debt collector menghubungi orang tua dia. Debt collector terlalu emosi katanya sehingga menghubungi suami dia. Terkadang orang-orang yang berkomunikasi via telepon seringkali kalah dengan kata ya dia udah menyesal. Dia menyesal, dia merasa bersalah. Ini yang tidak boleh sama sekali. Kenapa? Kalau kita menunjukkan rasa bersalah, kita menunjukkan itu memang adalah etikat baik, ya kan? Karena kita sadar akan perjanjian kita. Tapi di hadapan debt collector, ketika kita berkomunikasi dengan debt collector, hal ini nggak boleh kita tunjukin sama sekali. Ya, kenapa? Karena akan membuka peluang debt collector untuk melakukan penekanan terhadap diri kita. Jadi ketika kita berkomunikasi, misalnya debt collector bilangin, kamu kalau seperti ini, kamu bikin aturan sendiri. Saya atau kami bisa juga bikin aturan. Ingat, data Anda lengkap sama kami. Oke, kalau memang Anda berucap soal seperti itu, data saya lengkap sama Anda, ya silahkan Anda lakukan apa yang mau Anda lakukan, dan saya akan hentikan segala macam pembayarannya. Lantang. Dengan begitu nanti, biasanya debt collector itu dia kan ada dua versi itu dalam menelpon. Pertama, menelpon dengan cara mencaci maki, tapi dia tidak menyertakan nama aplikasi. Habis itu menelpon dengan cara yang lemah lembut atau sesuai dengan SOP, tapi menyertakan aplikasi. Ya, yang penting buat teman-teman semuanya, tegaskan aja, Anda tidak ada uang, Anda tidak mampu bayar pun, bukan berarti ini merendahkan diri Anda. Ingat, Anda galbay, telat bayar, Anda sudah dibebankan dengan denda. Jadi nggak ada cerita lagi Anda merendahkan diri Anda di hadapan debt collector ketika berkomunikasi via telepon. Ya, ini harus dipahami, karena banyak itu yang saya perhatikan orang-orang, ya kan kemarin sudah saya bilangin, saya nggak ada duit, saya sedang usaha dulu. Ya kalau seperti itu, kita ditekan habis-habisan. Harusnya kemarin sudah saya sampaikan, saya tidak ada uang. Kalau Anda tidak percaya, Anda rasanya tidak terima, sampaikan ke perusahaan Anda, saya siap dengan resikonya. Ya, saya ini juga berusaha, bukan hanya berdoa duduk di rumah berdiam diri, bukan itu. Saya berusaha, sama seperti Anda. Anda melakukan penagihan kepada saya, juga berusaha. Tapi Anda tidak membuahkan hasil, Anda jangan kecewa. Begitu juga dengan saya. Saya sudah berusaha mati-matian, saya tidak dapat uang, dan saya pun tidak kecewa. Kayak gitu, kita tegaskan aja mereka gitu loh. Apa yang perlu ditakuti? Toh kita sudah menyepakati sejak awal, apapun perjanjian yang mereka bentuk, telat bayar dibebani denda. Ya kan? Itu dari segi
komunikasi. Harus kita tegaskan. Tapi kalau terkadang kan telepon ini kita juga bingung ya, walaupun teman-teman bilangin saya nggak ngangkat bang nomor baru, ya mana tahu nanti nomor baru itu belum menjamin juga itu oleh debt collector. Mana tahu ada orang-orang yang memang penting atau butuh dengan kita ya kan. Habis itu via SMS. Kalau SMS kebanyakan setiap kali SMS-nya itu kita balas itu selalu gagal karena mereka selalu mempergunakan nomor sistem. Ya, jadi seenak mereka aja dia mengirimkan SMS. Jadi kita nggak perlu baper juga karena itu nomor sistem. Bisa aja SMS itu masuk dengan 10 nomor berbeda setiap harinya. Tapi begitu kita balas, SMS itu selalu gagal. Karena itu sistem. Ya, habis itu via WhatsApp. Ini yang juga sangat penting bagi teman-teman semuanya. Via WhatsApp. Via WhatsApp adalah penentu dalam hal ini. Ya, Anda membaca otomatis sudah ada checklist biru 2-nya. Ya, kalau nggak matiin aja tanda lihat atau tanda baca, laporan bacanya boleh Anda matiin aja. Tapi kalau Anda pengen berkomunikasi dengan debt collector via WhatsApp, ini juga harus hati-hati. Karena debt collector ini paling pintar membangunkan drama buat orang-orang yang telat bayar. Cara debt collector membuka komunikasi dengan nasabah-nasabah yang telat bayar ini adalah, selamat siang, apakah Anda dengan ini? Atau dia bilangin, selamat siang, kami dari tim. Timnya banyak, ada core wheel-nya lah, ada tim ininya lah, pihak ininya lah, pihak ininya. Yang jelas itu debt collector. Terserah mau berapa pihak mereka, terserah mau berapa tim mereka, terserah. Yang penting di bawahnya pasti selalu tersematkan, bayarkan jam 14, bayarkan jam 15, bayarkan jam 17. Di sana kita tidak perlu baper kalimat per kalimat yang mereka lontarkan, tapi kita cari di mana letak debt collectornya. Debt collector apapun konsepnya, sehebat apapun dia melakukan penagihan via WhatsApp, di bawahnya selalu tersemat, bayarkan jam 14 sore. Ya, bayarkan jam 15. Bayarkan jam 16, jam 17, jam 18. Semua pasti tersemat. Jangan baca kalimat-kalimat tengahnya saja. Contoh, kami John, debt collector lapangan aplikasi ini. Ya, silahkan lakukan pembayaran Anda sebelum tim kami sampai di rumah Anda. Jadi jangan ambilnya sebelum tim kami sampai di rumah Anda, tapi ambillah selesaikan pembayaran Anda. Habis itu mereka akan ada lagi tambahannya itu, tambahannya pasti ada. Tapi kita ini selalu tertumpu sebelum tim kami sampai ke rumah Anda. Baru orang-orang cuma ambil kalimatnya ini, tim kami sampai ke rumah Anda. Ya, dia nggak lanjutin lagi tuh membacanya. Dia buru-buru cari Medi Broni. Bang Medi, bantu saya bang. Saya dapat chat dari pinjol, katanya tim mereka mau datang ke rumah. Dia cuma ngambil penggalan kalimat yang di atas tadi. Dia nggak baca lagi ke bawahnya. Padahal di bawah debt collector menyampaikan NB penting atau apa, penting misalnya gitu kan, Anda selesaikan tagihan Anda sebelum jam 15. Ya, berarti menandakan mereka tidak datang ke tempat Anda. Mereka meminta Anda melakukan pembayaran secara online. Ya, transfer melalui aplikasi. Yang jadi masalah hari ini, tanya ke diri kita, saya bukan ketakutan sama ini. Saya bukan tidak mau bayar, duit saya dari mana? Itu loh pertanyaannya. Terus apa yang harus kita lakukan sebenarnya bang dengan ucapan-ucapan debt collector yang seperti itu? Sebenarnya simpel aja sih. Debt collector mau cerita apapun, terserah. Dia mau ngomong seperti apapun via WhatsApp. Tanyain ke diri kita ini, kita masalahnya ada di mana nih? Kalau Anda bilangin, masalah saya uang nggak ada bang. Oke, masalah Anda uang nggak ada. Jadi Anda toleh kiri kanan atas bawah, tetap jawaban Anda adalah uang tidak ada. Ya sudah sampai di situ. Uang Anda nggak ada gitu loh. Terus debt collector yang katanya mau menurunkan tim lapang itu nggak ada. Ya, nggak ada. Mereka masih nulis di bawah, selesaikan jam sekian. Apalagi mereka sudah mencampuri, misalnya, kami akan koordinasi dengan RT atau RW. Siapkan materi 10.000, Anda stay di rumah, siapkan dananya lunas. Ini hanya membuat Anda ketakutan. Membikin Anda tidak nyaman. Bahasa-bahasa yang mereka gunakan ini untuk mengelabui pemikiran Anda supaya seakan-akan semuanya nyata. Ya, tujuan mereka apa? Kalau memang Anda tidak ada uang, Anda masih berkesempatan pinjam, cari talangan dana, pinjam ke tetangga Anda. Kalau enggak juga, Anda download lagi nih aplikasinya. Ini tujuan mereka. Itulah yang mereka sampaikan sebenarnya. Kami akan datang ke rumah, koordinasi dengan RT dan RW, membawa surat blacklist OJK, siapkan materi 10.000, siapkan dananya lunas di rumah, tolong stay di rumah. Ya, dia mencoba aja
mendramatiskan supaya ini lebih kelihatan nyata. Seakan-akan ini fakta yang terjadi. Ya, jadi tanggapannya buat teman-teman semuanya, kenapa saya itu selalu nyinyir sama Anda itu menyampaikan sumber masalah terbesar telat bayar pinjol ada di telepon, SMS, dan WhatsApp. Terbukti dari sini. Apapun kata-kata yang dilontarkan oleh debt collector dalam persi penagihan, mau kata-kata baik, mau kata-kata tidak baik, tetap aja orang-orang merasa diteror. Karena keinginan kita pribadi, kita galbay, kita telat bayar tapi tidak ditagih, itu mustahil. Ya. Tapi kalau Anda ingin, misalnya Anda telat bayar, Anda tidak mampu bayar tapi tidak ditagih via telepon, WhatsApp, dan email dan segala macam, ganti nomor Anda. Ya, tapi nomor Anda tidak diganti, terus Anda berharap galbay pinjol tidak ditagih via telepon, SMS, WhatsApp, mana mungkin? Ini pinjaman online loh. Kalau nggak mungkin ada nomor Anda dipakai sudah berapa lama? Ya, 1 tahun nih ada limit nih. Kalau nomormu dipakai sudah 1 tahun, otomatis sudah lumayan banyak data yang ada di handphonemu. Itu salah satu syarat untuk mencairkan dana. Kalau datanya tidak ada di handphonemu, dananya tidak cair. Itu loh buat teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan Anda paham semua nih. Menghadapi debt collector yang via telepon, SMS, dan WhatsApp. Jadi Anda nggak perlu baper dengan penggalan-penggalan kata mereka. Kapan perlu. Daripada Anda nanti, kadang kan pikiran ini kacau juga ya kan. Kadang kita pengen memikirkan A, pikiran ini mengajak kita memikirkan B. Jadi daripada kita kacau gara-gara hal ini, mendingan kita tidak menerima telepon, SMS, dan WhatsApp. Itulah kenapa saya selalu menyampaikan 3 masalah besar ketika Anda telat bayar adalah telepon, SMS, WhatsApp. Selagi 3 ini masih ada, besar kemungkinan 99% Anda tetap akan ketakutan. Ya. Tapi kalau 3 komunikasi ini tidak ada ketika Anda telat bayar, hanya ada 1% yang kita tunggu. Apa itu? Kedatangan debt collector ke rumah. Kedatangan debt collector ke rumah tidak seburuk atau tidak semenakutkan ketika mereka melakukan penagihan via telepon, SMS, dan WhatsApp. Kenapa? Karena mereka berada di alam nyata. Mereka tepat berada di depan kita. Ya, biasanya terjadi perdebatan-perdebatan kecil ketika debt collector berkunjung ke rumah. Hanya kebiasaan dari kita aja. Kita yang menunjukkan suatu ketakutan. Kita yang selalu grogi. Kita yang tidak tenang menghadapi itu. Sehingga debt collector memanfaatkan momen-momen itu untuk melakukan penekanan terhadap diri kita secara langsung. Coba kita tidak menunjukkan suatu ketakutan. Coba kita tidak menunjukkan suatu kelemahan kita. Debt collectornya pergi begitu saja. Ya. Pertama, apa yang harus kita tanyakan ketika debt collector datang ke rumah? Debt collector datang ke rumah itu kan tugasnya menagih. Ya. Via telepon, SMS, WhatsApp juga menagih, datang ke rumah tugasnya menagih. Sebelum mereka masuk ke objek perkara mereka, ya, Anda harus cek dulu ID card, surat kuasa, sertifikat profesi penagihan. Bukan ditunjukkan melalui handphone, ya. Kalau misalnya mereka tunjukkan ID card melalui handphone, boleh nggak saya foto? Menandakan Anda telah datang ke tempat saya, otomatis ini menjadi dokumen bagi saya bahwa Anda telah berkunjung. Saya tidak akan menyebarluaskan soal ID card ini, karena ID card ini adalah privasi Anda. Ini hanyalah sebuah dokumen bagi saya bahwa Anda telah berkunjung. Ya, foto ID cardnya, foto surat kuasanya, foto sertifikat profesi penagihannya. Nanti Anda bisa pertanyakan dengan orang-orang yang lebih paham, apakah ID card ini benar, apakah surat kuasa ini benar, apakah sertifikat profesi ini benar. Ya, kalau misalnya debt collector tidak lengkap, pasti dia akan berdebat dengan Anda. Perdebatannya apa? Simpel, dia akan melakukan penekanan balik kepada diri Anda. Begitu saya tunjukkan semua persyaratan itu, apakah Anda mau bayar lunas? Pasti selalu itu kosakata yang digunakan debt collector untuk supaya Anda tidak bertanya soal itu terlalu jauh, karena mereka tidak mempunyai sertifikat profesi penagihan. Ya, baik yang dikeluarkan oleh APPI ataupun AFPI. Ya kan, sertifikat profesi penagihan. Pasti dia akan melakukan penekanan balik. Ya, penekanan baliknya ya seperti tadi. Kami tunjukkan Anda bayar lunas ya. Ya kan? Supaya apa? Supaya Anda lupa untuk bertanya hal ini. Tapi Anda tunjukkan POJK /05/2018 tentang syarat wajib debt collector yang melakukan penagihan atas perpanjangan tangan atau pengganti dari sebuah perusahaan. Apa syarat wajib ya? Anda lihat di sini.
Semuanya lengkap apa tidak? Ada IDKAR, ada sertifikat profesi penagihan, ada surat kuasa, ada bukti dokumen wan prestasi, ada bukti sertifikat fidusia untuk leasingnya. Lengkap apa tidak? Hal-hal seperti ini. Ya, bagaimana mungkin debt collector tidak mau menunjukkan hal itu sama Anda? Sementara OJK menyampaikan adalah persyaratan wajib. Ya, jadi menghadapi debt collector yang datang ke rumah itu, pertama ketenangan, habis itu kita harus pertanyakan kelengkapan mereka. Bukan kita mempersulit, tidak. Hutang-hutang ini ranah privasi. Kita nggak akan mungkin berbicara dengan orang yang tidak ada jaminannya bahwa mereka benar dari sebuah aplikasi itu. Ya, buat teman-teman semuanya, intinya Anda telat bayar di pinjol, masuk ke permainan pinjaman online, mental nomor 1 yang akan mereka kejar. Kalau mental Anda tidak baik-baik saja, minta tolong bantuan kepada logika Anda. Kalau logika Anda juga tidak baik-baik saja, masuk ke solusi utang, kita kupas kembali logika Anda supaya terbuka kembali. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan lupa untuk di like dan di share juga channel ini. Jangan lupa untuk di support juga solusi utang MB supaya channel ini makin berkembang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.